Sabang itu merupakan sebuah pulau yang unik dan lengkap. Yang ingin saya kembangkan adalah tentang pariwisata. Jadi tentang pariwisata, tentang pendidikan, kemudian tentang pertanian, perkebunan lainnya sebagainya. Artinya kami untuk ketahanan pangan, apakah itu dari Banda Aceh, apakah itu dari luar negeri, ke Sabang itu bebas masuk. Untuk ketahanan pangan Sabang itu sampai sekarang masih teratasi dengan baik. Sabang itu lautnya sekarang kita sudah mendapatkan juara terbersih laut di Indonesia, juara 3 kali berturut-turut. Rahasianya masyarakat di Sabang itu saya melihat bukan takut pada aturan, tetapi dengan merasa malu apabila membuang sampah ke laut. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Wali Kota Sabang, Bapak Zulkifli H. Adam. Selamat datang Bapak Zulkifli. Selamat datang, Dek. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Aceh begitu Sabang, ya Bapak? Dari Sabang ya. begitu, sampai ke sini. Terima kasih loh Bapak sudah mau menyiapkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Nusa Raya. Saya juga terima kasih udah diundang kemari. Iya, Bapak ini kan periode kedua Bapak. Sebelumnya nih pertama sudah pernah menjadi wali kota ya Bapak untuk Sabang di 2012 sampai 2017. Menurut Bapak apa sih yang paling membedakan dengan Bapak yang dulu di 2012 dengan yang di 2025 ini? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Sabang itu merupakan pulau yang dengan luas 153 km persegi. Dan Sabang berbatasan dengan Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Perjalanan dari Banda Aceh ke Sabang itu hanya menggunakan feri 45 menit. Dan Sabang merupakan sebuah pulau yang aman, nyaman sejak konflik sampai sekarang. Dan Sabang itu perlu juga saya sampaikan bahwa sebuah pulau yang udaranya sangat bersih, kemudian lautnya sangat bening sekali. Dan di Sabang kita sebuah pulau yang kecil namun lengkap. Oleh karenanya pada saat saya ingin maju menjadi calon wali kota Sabang, yang saya pikirkan adalah Sabang itu merupakan sebuah pulau yang unik dan lengkap. Saya memberanikan diri untuk maju. Yang ingin saya kembangkan adalah tentang pariwisata. Jadi tentang pariwisata, tentang pendidikan, kemudian tentang pertanian, perkebunan lainnya sebagainya. Oke, di balik dari begitu banyaknya potensi yang ada di Pulau Sabang sendiri, sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar, Pak? Tantangan terbesar kita adalah karena kita merupakan bagian daripada Aceh, apakah ada sebuah keraguan dari pemerintah Republik Indonesia dari pusat, sehingga kita dalam hal regulasi ini agak sedikit tersendat, namun sekarang setelah dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dan kedekatan Bapak Gubernur Aceh dengan Bapak Presiden Prabowo, saya yakin sekali ke depan bahwa Sabang itu akan menjadi sebuah pulau yang maju. Karena kalau kita melihat sejarah bahwa Sabang merupakan sebuah pulau pelabuhan pada saat penjajahan Belanda, dikuasai oleh Belanda, Singapura dikuasai oleh Inggris. Merupakan sebuah pelabuhan tersibuk di Asia pada saat itu. Namun sekarang sudah mulai sepi dan harapan kita mudah-mudahan dengan dipimpinnya Aceh oleh Bapak Gubernur dengan kedekatan beliau dengan Bapak Presiden Prabowo, kita kembali bisa menumbuhkan bahwa Sabang itu bisa dijadikan sebagai sebuah pelabuhan yang tersibuk. Karena kalau kita melihat dari traffic marine bahwa setiap hari itu kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka itu melewati Sabang itu ribuan. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Apabila itu kita manfaatkan, kalau kita melihat dengan kedalaman laut Sabang mencapai 25 meter di pelabuhan itu, sekarang ini sering disinggah oleh kapal-kapal persiar. Dan seandainya di Sabang itu bisa juga dimanfaatkan untuk pengisian air dan bahan bakar, bisa memberikan sebuah keuntungan bagi Republik Indonesia, bagi Aceh, dan khususnya bagi Sabang. Oke, berarti dengan mau menjadi wali kota lagi, ini ada mimpi besar ya Bapak untuk semakin memanfaatkan lagi potensi dari Sabang sendiri begitu? Yang pertama, saya adalah
wali kota pertama yang lahir di Sabang. Oke. Dulunya belum pernah orang Sabang menjadi wali kota. Wah. Selalu orang luar. Jadi mimpi saya bagaimana ke depan Sabang itu harus maju dan rakyatnya harus sejahtera makmur. Dan apalagi saya sampaikan bahwa Sabang itu merupakan sebuah pulau yang aman, udaranya bersih, nyaman. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa di Sabang itu apabila ada pengendara motor maupun mobil, kuncinya tidak dilepas, itu tidak apa-apa, tidak akan hilang. Saking aman, saking saling amannya. percaya ya, Pak. Bahkan di Sabang itu sering kadang-kadang orang luar negeri, misalnya Malaysia, dari Eropa, kadang-kadang orang dari Aceh, dari Jakarta, dan lain sebagainya. Misalnya ada ketinggalan perhiasan. Baru-baru ini orang dari Malaysia ada ketinggalan emas di sana mayam. Dalam permayam itu 3 gram. Ketinggalan 15 mayam. Wah. Di sana harga sekarang hampir 7 juta. Iya. 6.800.000 atau 6.700.000. Jadi ketinggalan emas di sana diperkirakan mencapai 100 juta lebih. Tetapi yang temukan anak muda, tetapi dikembalikan oleh anak Sabang. Itulah orang Sabang. Nah, jadi jam 2 malam pun masyarakat yang siapapun berkunjung ke sana tidak ada suatu kekhawatiran karena Sabang itu tidak ada begal, tidak ada perampokan, tidak ada jambret, tidak ada apa-apa. Aman, nyaman. Nah, ini perlu kita sampaikan. Oke, wah ini suatu kekayaan karakter dari Sabang sendiri ya Bapak. Tapi Bapak berarti kalau boleh tahu nih, kota Sabang terdiri dari 2 pulau ya Bapak? 5. Oh, dari 5 pulau. 5 pulau. Nah, bagaimana nih Bapak memastikan konektivitas dan juga aksesibilitas antar pulau, terutama untuk pelayanan-pelayanan masyarakatnya? Yang ada masyarakatnya cuma Pulau W. Pulau W saja? Yang Pulau Rondo itu cuma ada militer, TNI, Angkatan Laut dan Darat. Kemudian di Pulau Selako itu kosong. Pulau Kelah juga kosong. Jadi ada 5 pulau itu cuma 1. Nah, jadi saya untuk aktivitas melayani masyarakat itu hanya sekedar di Pulau W. Tetapi kalau misalnya di Pulau Rubiah itu tempat kegiatan wisata. Karena tempat snorkeling, tempat diving, tempat kegiatan wisata yang baik dari Aceh sendiri, dari Republik Indonesia maupun dari mancanegara. Oke. Nah, untuk di Pulau W sendiri ini bagaimana sih Pak strategi Bapak untuk betul-betul menguatkan adanya pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat? Yang pertama, kita perlu juga saya sampaikan bahwa saya menjadi wali kota dari tahun 2012 sampai 2017, kemudian berselang 7 tahun, sekarang lagi jadi wali kota. Dan pada tahun 2013, di kota Sabang dulunya dikenal dengan endemik daripada penyakit malaria. Namun pada tahun 2013 dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan, yang pertama kita lakukan pembersihan di sekitar rumah masyarakat. Apabila ada kaleng-kaleng ataupun batok kelapa yang kira-kira tergenang air, sampah-sampah lain sebagainya, itu kita melakukan sebuah gotong royong dengan masyarakat. Seluruh masyarakat Sabang melakukan kegiatan gotong royong supaya sampah-sampah itu dibuang. Apakah ditanam, yang jangan dibakar. Karena di Sabang itu jangan ada polusi udara. Kemudian di Sabang, hilangnya malaria dengan upaya-upaya yang kita lakukan tersebut, selain daripada membuang sampah-sampah yang ada di belakang rumah masyarakat, kita juga melebarkan alur tempat-tempat mengalirnya air dari kadang-kadang ada yang 1 meter, 2 meter, dan 3 meter, kita lebarkan sampai 6 meter. Sehingga airnya mengalir deras ke laut. Karena di Sabang itu banyak sekali air. Makanya sebagaimana saya sampaikan tadi, apabila di Sabang itu dijadikan sebagai tempat transit, kapal-kapal yang mengisi air, itu memang airnya melimpah. Sekarang melimpah ke laut karena banyak sekali. Kemudian apabila ada yang terkena, ini pada tahun 2012 kita lakukan, apabila ada yang terkena endemik daripada malaria, ada 2 jenis malaria di sana. Yang pertama malaria tropika, kemudian tertiana. Apabila kena malaria tersebut, radius 40 meter dari terkena malaria tersebut itu akan dilakukan pemeriksaan.
Sehingga pada tahun 2013 kita sudah dinyatakan oleh UNICEF, oleh NGO bahwa Sabang merupakan sebuah pulau yang 0% malaria sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bapak. Ya, alhamdulillah. Wah, nah terus terkait penataan tata kelola kota nih Bapak, bagaimana sih Bapak strateginya yang sudah dilakukan melalui program-program untuk bisa memastikan adanya penerangan di kota dengan baik dan juga infrastruktur kota Bapak? Boleh. Yang pertama kita untuk menghias kota Sabang itu tidak terlalu rumit lagi. Karena yang pertama keindahan alam Sabang itu memang merupakan sebuah pulau yang hijau, karena memang jarang orang yang menebang hutan di sana, jadi hutan di sana lestari sekali. Kemudian untuk memperindah kota itu tentunya kita membantu dengan perhiasan dengan lampu-lampu. Ya, jadi di sekitar pohon-pohon ada lampu, di jalan tetap ada lampu. Jadi di Sabang itu apabila malam memang alhamdulillah indah sekali. Wah, jadi itu udah nggak susah lagi ya Pak ya, udah bukan menjadi masalah begitu di Kota Sabang. Oke, nah kalau misalnya terkait swasembada pangan nih Pak, ketahanan pangan di Sabang sendiri, saat ini bagaimana cara Pemkot untuk terus berinovasi dan tentunya memanfaatkan potensi yang ada Pak? Kita dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 dan PP Nomor 18 Tahun 2010 bahwa Sabang itu merupakan sebuah pulau pelabuhan bebas Sabang. Jadi dengan kegiatan perdagangan, ini tanggal 15 akan masuk sekitar 2.000 ton gula masuk, bukan beras, masuk ke Sabang. Tanggal 15 ini. Artinya kami untuk ketahanan pangan, apakah itu dari Banda Aceh, apakah itu dari luar negeri, ke Sabang itu bebas masuk. Dan selain daripada itu tentunya karena di Sabang, selain daripada kegiatan kita di bidang pariwisata, tentunya di Sabang juga di daerah Sukamakmur, itu di daerah melewati Pesnara, Mateso sampai ke atas sana, itu dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Sehingga untuk ketahanan pangan Sabang itu sampai sekarang masih teratasi dengan baik. Oke, luar biasa. Berarti udah nggak perlu mengandalkan daerah-daerah lain begitu ya Bapak? Masih, tetapi kita di Sabang juga cukup. Oke, baik. Nah, terkait kreativitas dari SDM di Sabang sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak kalau dari Pemkot sendiri nih untuk mendorong kreativitas warga lokal begitu? Kita sejak saya menjadi wali kota tahun 2012, jadi 2013 kita sudah mendirikan satu kampus di Sabang, dan di Sabang itu mungkin tidak ada di daerah lain. Kita setiap tahun memberikan jajan kepada anak murid, per murid tanpa terkecuali Rp2 juta. Ini untuk mendorong anak-anak untuk supaya giat untuk bersekolah. Dan kita berikan bantuan buku, lain sebagainya. Oke, berarti diberikan fasilitas, didorong lengkap, untuk sampai ke bus ada. Sampai ke bus transportasinya pun juga ya Bapak. Lengkap. Oke, tapi kalau boleh tahu mungkin tingkat putus sekolahnya seperti apa di Sabang nih Bapak? Apakah sudah lebih baik mungkin? Tingkat putus sekolah minim sekali. Karena anak-anak masih minat untuk kuliah. Apalagi di Sabang sudah ada kampus. Oke, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar pulau lagi, di Pulau Wes sendiri sudah ada universitas? Ada yang ingin ke Banda Aceh, ada yang ingin ke Medan, ingin ke Jakarta, ke Bandung, dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak mau keluar, di Sabang tersedia kampus. Oke, tapi kalau dari Pemkot sendiri, apakah ada program ataupun strategi yang nyata begitu Bapak, terkait mendukung kreativitas muda? Pasti. Kita kegiatan-kegiatan anak muda selalu kita dorong dengan baik, dan harapan saya selalu saya sampaikan kepada para pemuda yang ada di Sabang supaya jangan terlalu ikut-ikutan untuk terlibat narkoba. Jadi anak-anak Sabang itu harus bersih. Oke. Nah, selain tadi kreativitas, pastinya ada UMKM juga ya Bapak yang berjalan begitu di Sabang. Kalau dari Pemkot sendiri, program apa nih Pak untuk mendukung, mungkin memberikan pelatihan kepada UMKM lokal di sana? Kita untuk UMKM yang ada di Sabang, yang sekarang sudah berjalan dengan baik, ada bakpia. Bakpia di Sabang mungkin beda dengan bakpia yang ada di daerah yang lain. Kalau di daerah yang lain, kalau saya lihat bukan saya menjelekkan daerah yang lain, tetapi dengan bakpia yang ada di Sabang itu mungkin adik misal ke Sabang nanti semuanya bisa melihat bahwa bakpia di Sabang itu lembut.
Itu kadarnya entah apa ditaruh, tapi yang pasti bukan minyak babi. Iya. Dipastikan bukan minyak babi, tetapi bakpia yang ada di Sabang itu lembut. Kemudian di Sabang ada dodol jahe, ada dodol lain sebagainya. Kalau mau dodol ganja pun ada. Bisa hasil saya kasih nanti. Saya mau dodol ganja, adik mau? Ada nanti. Kemudian di Sabang juga kita yang terkenal sekarang coklat. Jadi memang ada perkebunan coklat di sana. Ada perkebunan coklat. Namun dengan 2 pabrik sekarang, pabrik coklat yang ada di Sabang itu, ternyata coklat di Sabang itu juga unik. Sudah dibawa ke Eropa. Menurut orang Eropa sudah di lab bahwa coklat Sabang itu A+. Jadi ada unsur tanahnya itu beda. Karena di Sabang itu selain daripada rasa coklat dan ada rasa asam. Bukan basi, tetapi ada coklat dan rasa asam. Ini dinikmati sekali oleh orang-orang Eropa. Mereka tersebut sebelum diolah pun mau makan biji daripada coklat tersebut. Karena memang coklat di Sabang itu rasanya beda. Bukan cuma coklat, pisang juga di Sabang itu beda. Selama ini saya tinggal bukan hanya di Sabang, ada di daerah yang lain. Tetapi pisang yang ada di Sabang itu, pisang di daerah yang lain, kalau kita melihat hanya sekedar manis. Pisang di Sabang manis dan asam. Ini jadi malah asam semua begitu ya, Pak? Ada cita rasa khasnya ya, Pak? Makanya muka-muka saya jadi asam ya. Enggak, Bapak. Jadi ada intervensi nyata nggak sih, Pak? Atau mungkin program pelatihan seperti apa yang diberikan kepada pelaku UMKM? Kita yang pertama kepada pelaku UMKM, masa saya wali kota dulu, kita berikan bantuan, dan ke depan mudah-mudahan kita berikan juga bantuan kepada masyarakat untuk modal, dan tentunya selain daripada hal tersebut harus kita lakukan peningkatan terhadap pelatihan. Dan hasil produksi daripada masyarakat tersebut selain daripada kita iklankan, dan kita bantu untuk bawa apakah kepada Aceh, kita bantu. Nah tadi kan kita ngomongin soal coklat begitu ya Pak, dan juga perkebunan yang ada di Sabang. Tapi kalau dari Pemkot sendiri ada program nggak sih Pak yang betul-betul mendukung supaya bisa semakin go internasional gitu dari coklat ataupun hasil perkebunan di Sabang? Kita untuk coklat yang ada di Sabang sudah go internasional. Bahkan orang Malaysia, orang Eropa kalau ke Sabang itu yang dicari coklat rata-rata memang oleh-olehnya coklat Sabang. Makanya dengan dengan sekian banyak perkebunan coklat yang ada di Sabang, bahan bakunya sekarang sudah kurang. Makanya ke depan 2026 kita ada rencana, sudah kami sepakat dengan DPR, bahwa kebun-kebun, lahan-lahan yang kosong yang ada di Sabang itu kembali produktif untuk untuk perkebunan coklat. Berarti akan ada upaya revitalisasi lahan begitu ya Bapak? Nah, menarik banget nih Bapak, kalau saya lihat Sabang kan terkenal banget nih Pak, karena ada di lagu juga, dari Sabang sampai Merauke gitu. Pasti terkenalnya adalah dengan kepulauannya Bapak. Destinasi wisata pantai, laut, mau snorkeling, diving. Sebenarnya gimana sih Bapak melihat potensi dari daya tarik wisata di Sabang ini? Daya tarik wisata yang ada di Sabang, yang pertama, perlu diperbesar iklan. Karena apabila tidak kita perbesar iklan, mungkin barangkali salah informasi. Karena Sabang merupakan bagian daripada Aceh, orang selalu mendengar bahwa Sabang itu karena bagian Aceh konflik. Padahal sejak konflik antara RI dan GAM, di Sabang itu serba aman, nyaman. Makanya banyak orang-orang larinya ke Sabang. Karena memang aman, nyaman sekali. Apalagi sekarang sudah damai. Dengan damainya Republik Indonesia dan GAM, di Sabang itu untuk aktivitas, untuk kegiatan wisata itu akan lebih baik. Dan untuk kita iklankan wisata yang ada di Sabang juga tidak terlalu rumit. Karena Sabang itu sebuah pulau yang kecil, indah, dan Sabang itu lautnya sekarang kita sudah mendapatkan juara terbersih laut di Indonesia, juara 3 kali berturut-turut. Rahasianya apa itu Pak? Rahasianya
masyarakat di Sabang itu saya melihat bukan takut pada aturan, tetapi dengan merasa malu apabila membuang sampah ke laut. Tadi sudah saya kasih nampak ke adik bagaimana beningnya laut di Sabang. Betul. Jadi oleh karenanya setiap yang melakukan kegiatan diving, melakukan kegiatan snorkeling, mereka dalam jarak yang jauh masih bisa melihat ikan. Begitulah beningnya laut Sabang. Sama seperti aqua. Bening sekali. Oh, iya. Nah, tapi Pak, untuk pariwisatanya nih Pak, apakah betul-betul memang warga sekitar sana sudah siap dengan menerima wisatawan? Kalau saya melihat dari keramah tamahan, penerimaan daripada masyarakat Sabang terhadap tamu, itu saya melihat sudah masyarakat Sabang itu sudah sadar sekali wisata. Sehingga masyarakat Sabang apabila ada tamu yang pertanyakan, Dek, di mana kalau kita mengarah ke Ibus itu kemana? Ditunjukin. Bahkan kadang-kadang kalau mereka tidak ada kegiatan diantar. Begitulah rasa kepedulian daripada masyarakat terhadap tamu. Jadi masyarakat, siapapun yang pernah datang ke Sabang, sebelum datang kadang-kadang khawatir. Begitu datang ke Sabang, ingin kembali lagi ke Sabang. Dan tadi karena Bapak bilang Pulau W sendiri juga cukup nggak terlalu luas-luas banget, jadi waktu yang singkat pun semua udah kesampaian ya Pak? Yang perlu saya sampaikan bahwa di Sabang itu sekarang ada yang namanya ikan paus. Wah. Di Sabang juga ada tempat kegiatan snorkeling maupun diving. Jadi ikan hias yang ada di Sabang yang sudah dihitung oleh orang Inggris hampir mencapai 500 jenis. Artinya banyak sekali ikan hias yang ada di Sabang. Kemudian sekarang ini sudah muncul lagi yang namanya ikan lumba-lumba. Jadi lumba-lumba pada tanggal 28 Oktober 2023 kita sudah mendapatkan muri lumba-lumba terbanyak di Indonesia. Jadi lumba-lumba di Sabang bukan 1-2 ekor, tetapi ratusan. Tetapi yang penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kalau ingin melihat lumba-lumba harus menginap di Sabang. Karena kegiatan lumba-lumba itu dari pukul 6 pagi sampai jam 9 itu masih dekat sekali. Kita 10 menit, 5 menit atau 15 menit sudah bisa melihat ikan lumba-lumba. Tapi kalau sudah di atas jam 9, itu kebiasaan sudah mulai jauh. Kita untuk menikmati ikan lumba-lumba. Satu kelebihan ikan lumba-lumba yang ada di Sabang itu hanya bermodalkan tepuk tangan, dia akan lompat-lompat. Akan salto. Bisa dilihat di beberapa YouTube maupun TikTok. Kegiatan-kegiatan orang yang melakukan kunjungan ke tempat ikan lumba-lumba. Nah ini kan potensinya sebegitu besar ya Bapak untuk menyerap wisatawan gitu. Tapi kalau dari Pemkot sendiri mempersiapkan infrastruktur wisatanya itu seperti apa sih Pak? Yang pertama, kenapa saya lebih mudah saya bicara? Karena saya sudah 2 periode. Yang pertama yang harus kita lakukan, masa saya wali kota dulu, saya melihat bahwa yang harus kita selesaikan adalah jalan. Makanya pada masa saya wali kota dulu menghabiskan dana sampai 200 miliar itu untuk diperhalus semua jalan-jalan yang ada di Sabang supaya semua pengunjung yang ke Sabang merasa nyaman. Sampai sekarang kalau adik-adik ke Sabang itu di Sabang itu jalannya mulus sekali dan nyaman. Dan pasti nggak ada macet ya Bapak ya? Nggak ada macet dan nggak ada lampu merah. Nggak ada macet, nggak ada lampu merah. Nggak ada macet, nggak ada lampu merah. Dan satu lagi, pada saat saya baru-baru ini menjadi wali kota, karena saya melihat banyak sekali polisi-polisi tidur itu, saya sampaikan kepada Kepala Perhubungan, tolong polisi tidur yang ada di jalan-jalan, apalagi di jalan-jalan nasional itu semuanya tolong dibongkar. Ini akan mengganggu sekali terhadap pengunjung yang datang ke Sabang. Kadang-kadang tidak tahu bahwa di depan itu ada polisi tidur. Kadang-kadang orang terkejut, apalagi pengendara motor. Makanya semua polisi tidur yang ada jalan-jalan di Sabang itu saya suruh bongkar semuanya. Tapi nggak takut malah nanti jadi tempat balapan nggak Pak? Enggak. Bahkan balapan lebih senang dia kalau ada tanggul itu. Baik. Jadi kita buang semua, nggak boleh. Supaya pengunjung itu harus nyaman sekali. Jadi betul-betul jalan, aksesibilitas jalannya itu harus nyaman, harus mulus.
Oke. Nah, tadi Bapak sempat juga menyebutkan tentang promosi. Strategi ataupun yang mungkin sudah sekarang dilakukan tuh apa sih Pak untuk semakin mempromosikan lagi dari Sabang sendiri? Yang pertama harus kita berikan sebuah kesadaran kepada masyarakat Sabang supaya sudi kiranya menyampaikan hal-hal yang positif tentang pariwisata Sabang. Karena di Sabang itu ada 3 kecamatan. Masing-masing kecamatan itu ada keunikan. Misalnya kami di Kecamatan Sukakarya. Sukakarya itu sekarang ada yang namanya Pulau Klah, itu kegiatan wisata yang baru. Di sana ada juga yang namanya ikan Nemo. Jadi yang melakukan kegiatan diving di Pulau Klah itu banyak sekali ikan Nemo. Ini kan digemari oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia. Kemudian di Kecamatan Sukakarya itu ada juga Pantai Kasih, ada Sabang Fair, banyak tempat-tempat wisata yang ada di Sabang. Kemudian Tugu, Merah Putih, banyak, dan ada juga Danau Anak Laut. Jadi banyak sekali kegiatan tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Sukakarya. Kemudian di Sukamamu salah satunya ada tempat Gampung Wisata, Gampung Ibuh. Itu sudah dikenal sekali, dan pantainya putih. Jadi di Ibos itu pantainya putih. Kemudian bisa lakukan kegiatan diving lain sebagainya. Dan ada satu tempat di Sabang itu namanya Gapang. Gapang itu kebetulan tempat bule. Jadi Gapang itu khusus untuk orang-orang bule. Terserah orang itu mau berjemur, mau apa di situ, itu hak orang itu di Gapang itu. Kemudian di daerah lain, tetapi apabila keluar daripada Gapang itu harus sopan. Nggak boleh pakai begini. Berarti hanya di Pulau Gapang situ? Bukan pulau, di Pantai Gapang itu. Di Pantai Gapang saja ya, itu terserah orang itu. Kemudian Kemudian di Sabang itu ada Gua Sarang, kemudian banyak tempat-tempat wisata yang ada di Sabang. Kemudian di Sukajaya ada gunung berapi. Maka kita gunung berapi bukan hanya sekedar di darat. Di laut pun ada gunung berapi. Jadi ada banyak juga orang-orang yang dari luar melakukan kegiatan snorkeling karena hangat di situ. Berarti masih aktif sampai sekarang ya Bapak? Aktif. Makanya kalau orang yang ingin melihat kawah, ingin melihat gunung berapi yang bisa dekat, bisa di Sabang. Kalau rebus telur sebentar udah masak. Luar biasa banget. Jadi dari segala macam, dari gunung sampai ke pantai, lengkap ya Bapak? Bahkan di Sabang itu ada satu keunikan, ada pantai warna putih, ada warna kuning, ada juga pantai warna hitam. Pasirnya ya, hitam. Memang pasir besi, hitam. Jadi pantainya hitam. Luar biasa. Ini semakin pengen nih Pak. Pasti sahabat Kompas.com juga semakin pengen untuk pergi ke Sabang nih. Boleh, tadi kan sebegitu berpotensinya nih Pak. Dari Pemkot sendiri seperti apa sih Pak upaya untuk menjaga kelestarian dan juga tentunya itu kan alam ya Pak. Jangan sampai malah jadi terlalu dieksploitasi begitu. Yang pertama kita harus mengeluarkan aturan. Misalnya sudah dikeluarkan aturan oleh pemerintah provinsi bahwa pembatasan terhadap melakukan geliansi supaya Sabang itu tetap hijau. Jadi kalau dibebaskan terhadap kegiatan geliansi, tentunya ini Sabang ini akan rusak. Ini salah satu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan adalah kesadaran kepada masyarakat bahwa Sabang itu merupakan daerah tujuan wisata. Jika banyak pengunjung ke Sabang, tentunya pengunjung itu akan membawa rezeki bagi masyarakat Sabang. Karena hitungan kita dengan jumlah penduduk Sabang sekarang ini sekitar 43.000. Apabila hadir pengunjung itu mencapai dalam per tahun 1 juta orang, mereka membelanjakan uang, jangan kita sampaikan dengan rupiah yang banyak. Dalam per orang itu membelanjakan uangnya di Sabang 1 juta, apakah untuk penginapan, untuk transportasi, untuk makan lain sebagainya, berarti uang akan hadir ke Sabang selain daripada APBD berarti 1 triliun. Ini akan memberikan suatu dampak
kecerahan ekonomi bagi masyarakat Sabang itu sendiri. Oke, jadi untuk menggerakkan PAD dari Sabang sendiri ya Bapak ya? Yang pertama PAD, yang kedua memang kita lebih kepada masyarakat untuk lebih mudah dalam hal mencari rezeki. Oke, nah boleh dong Pak di-spill nih buat sahabat Kompas.com rekomendasi ataupun kalau misalnya kalau ke Sabang harus banget ke pantai apa gitu Pak? Yang pertama ke Lumba-Lumba atau Dolphin, yang kedua di tempat kegiatan snorkeling, kemudian diving, dan pantai-pantai yang ada di Sabang. Dan selain daripada itu tentunya ke Gunung Merapi. Oke, baik. Menarik banget. Jadi bisa dicatat ya sahabat Kompas.com kalau mau pergi ke Sabang nih. Nah, setelah ini nih Bapak, ada rencana nggak sih Pak dari Pemkot sendiri mungkin festival kebudayaan ataupun acara-acara agenda lainnya gitu supaya Sabang semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia? Kita sejak saya wali kota dulu, kita ada kegiatan Sabang Fair. Itu Sabang Fair itu seluruh kabupaten kota yang ada dan ikut terlibat juga provinsi, semuanya melakukan kegiatan di Sabang. Kemudian Sabang Merin, itu Sabang Merin untuk nasional, ada di Sabang. Dan kita pernah juga Sel Sabang, lakukan di Sabang. Dan banyak kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Sabang, karena Sabang merupakan bagian daripada Aceh. Dan sekarang ini juga ada kuah belangong. Kuah belangong itu ada masak, jadi masak-masakan khas Aceh yang dibuat di Sabang. Artinya Sabang itu memang harus dilestarikan juga budaya. Oke. Terakhir nih Bapak, sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, nanti Bapak setelah selesai menjabat di Wali Kota Sabang, Bapak ingin meninggalkan Sabang menjadi kota yang seperti apa sih Pak? Saya ingin meninggalkan Sabang menjadi sebuah kota yang maju dan dikenal oleh masyarakat Nusantara dan masyarakat mancanegara. Amin. Semoga semakin dikenal ya Bapak. Jangan cuman terkenal di lagu aja gitu, tapi betul-betul masyarakat tuh kenal betul potensi dari Kota Sabang ini. Alhamdulillah, makasih. Terima kasih banyak Bapak sudah mau ngobrol-ngobrol di Nusaraya hari ini. Semoga visi misi programnya betul-betul bisa membawa masyarakat Sabang menjadi lebih maju lagi. Makasih. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Wali Kota Sabang, Bapak Zulkifli H. Adam. Saya Servina Vivien, pamit undur diri, sampai berjumpa di Nusaraya berikutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.